Shalom saudara, pemimpin pemuridan yang terkasih, saudara yang sudah menamatkan level 1, saudara siap untuk memuridkan saudara kita yang lain dengan saudara mengenal aturan-aturan ini. Ini adalah panduan bagi saudara sebagai pemurid bagi saudara kita yang lain. Ini bagian yang kedua, ada 4 bagian. Jadi materi ini saya bagi menjadi 4 bagian supaya tidak terlalu mumet kalau satu kali saya berikan dalam bentuk yang begitu banyak, saudara pasti pusing. Jadi seluruh materi panduan bagi pemimpin ini saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi saudara belajar sedikit demi sedikit. Nah, temanya hari ini ialah menetapkan pertemuan pertama. Kita berdoa dulu. Tuhan, hamba mohon hikmat daripadamu, Roh Kudus yang Engkau janjikan untuk mengajarkan kami kebenaran-kebenaran-Mu. Hamba berdoa bagi saudara kami yang sudah menyelesaikan pemuridan level 1, siap untuk menjadi pemimpin atau pemurid bagi saudara kami yang lain. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara sebagai calon pemimpin, nah ini yang harus saudara perhatikan. Waktu saudara menetapkan pertemuan yang pertama, ini kalau sudah ada tatap muka ya. Nah, jika Anda telah memberitakan Injil dan membantu seseorang untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, jadi waktu saudara membagikan kesaksian saudara ketika orang itu menerima Kristus, ini yang dimaksud ya. Atau jika Anda telah memiliki sejumlah nama yang dapat ditindaklanjuti, ceritakanlah kepada mereka bagaimana seorang teman telah membantu Anda bertumbuh sebagai seorang percaya yang baru. Jadi kepada orang yang sudah menerima Kristus yang saudara berikan kesaksian, atau kepada teman yang akan saudara muridkan, ceritakan kepada mereka bagaimana saudara dulu juga pernah dimuridkan, sehingga saudara berkerinduan juga untuk memuridkan mereka. Jadi beritahulah mereka bahwa Anda siap membantu mereka untuk bertumbuh di dalam iman. Anda bisa berkata, saya gembira sekali Anda membuat keputusan itu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan bahwa Anda belajar menikmati kehidupan baru itu sepenuhnya. Bisakah kita mengadakan pertemuan dalam beberapa hari ke depan untuk membahas sejumlah hal yang akan membantu Anda menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus itu? Jadi intinya kita bertanya seperti saya sudah ditolong orang, mau nggak saudara saya tolong untuk bertumbuh di dalam iman? Intinya begitu. Apabila mereka bersedia, tetapkan tanggal, waktu, tempat pertemuan. Jika mereka berhalangan, cobalah mengajak mereka untuk mengikuti pertemuan kelompok kehidupan atau kelompok kecil atau kegiatan gereja lainnya. Jadi waktu seseorang sudah menerima Kristus, saudara jangan biarkan dia sendiri, kesepian, harus ajak dia bergabung. Pastikan orang yang telah menyatakan kesediaannya mengerti benar keputusan yang telah ia ambil. Misalkan orang yang sudah tawarkan siap untuk dimuridkan, pastikan bahwa dia mengerti apa yang dia putuskan. Bertemanlah dengan mereka dan doakanlah mereka secara teratur. Doa itu besar kuasanya. Atau di masa pandemik ini, nah ini satu pilihan khusus. Anda bisa menawarkan mereka untuk mengikuti pemuridan melalui YouTube yang akan Anda kirimkan kepadanya setiap 2 hari sekali. Saudara bisa masuk ke YouTube saya di Minyoman Priscilla, lengkap materi pemuridan level 1, lengkap semua. Lalu Anda meminta dia memberikan respon kepada Anda, sehingga jika ada kesulitan Anda bisa membantunya dan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kalau pemuridan tatap muka kan satu sesi kita ketemu seminggu sekali, 1 kali. Tapi di YouTube ini bisa 2 hari sekali kita kirimkan satu materi pelajaran. Sesi 1 itu saya kadang-kadang bagi 3 atau bagi 4. Jadi sedikit-sedikit saja pelajarannya. Jadi orang yang baru bisa saudara kirimkan 2 hari sekali ya. Nah, tindak lanjut yaitu membina hubungan yang baik. Jadi tindak lanjut yang efektif atau pemuridan yang efektif ditentukan oleh hubungan Anda yang baik ya. Hubungan yang Anda bina dengan baik itu akan menentukan efektif. Nah, sebab itu sebagai seorang teman, yang pertama tunjukkanlah perhatian Anda kepada mereka. Seringlah menyebut nama mereka ketika pemuridan tatap muka atau ketika saudara nanti membimbing mereka melalui YouTube ya. Sebutkan nama mereka dan tersenyum.
Cari tahu lebih jauh tentang kehidupan mereka bisa lewat WhatsApp kalau dengan pemuridan yang YouTube ini, ya. Dan cari tahu minat mereka dan kesenangan mereka. Cari tahu apa yang menjadi perhatian terbesar mereka atau keprihatinan mereka atau kekhawatiran mereka. Jika memungkinkan, pastikan Anda selalu membantu mereka ketika dibutuhkan. Ceritakanlah tentang pentingnya Yesus bagi kehidupan mereka. Terimalah mereka apa adanya dengan dasar kasih, bukan karena kinerja atau kemampuan mereka dalam memenuhi harapan Anda. Tunjukkanlah antusiasme Anda terhadap kebenaran baru yang mereka temukan. Jangan pernah memperlihatkan rasa tidak senang terhadap pertanyaan atau jawaban yang mereka sampaikan. Jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain di hadapan mereka. Yang kedua, bagikan kesaksian hidup Anda kepada murid-murid Anda atau kepada orang yang sedang Anda muridkan. Jangan lupa. Jadi kesaksian itu penting, maha penting. Menjadi kail dalam pemuridan. Orang yang memuridkan tetapi tidak menulis kesaksiannya sulit melanjutkan pemuridan. Dia tidak punya patokan. Ya. Bersaksilah tentang pentingnya Yesus dalam kehidupan Anda. Jadilah teladan yang baik dalam berbagai hal. Jujurlah tentang kebutuhan-kebutuhan Anda sendiri. Terbukalah dalam membahas tentang bagaimana Anda menerapkan firman Allah. Jujurlah jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Cobalah untuk mencari jawabannya bersama-sama. Tunjukkanlah kepercayaan Anda kepada Allah. Tunjukkan juga semangat Anda. Bertemanlah dengan mereka. Luangkan waktu bersama-sama di luar pemuridan. Ya, kerjakan hal-hal yang Anda berdua sukai. Berdoalah bagi murid Anda secara teratur. Saudara, jika banyak di antara saudara yang sudah dimuridkan dan siap memuridkan orang lain lagi, ledakan orang yang imannya bertumbuh sangat banyak, saudara. Inilah yang Allah harapkan. Dan kita bekerja bersama-sama. Jangan hanya satu orang. Mari, lewat YouTube ini saya mengundang saudara yang sudah menyelesaikan pemuridan level 1. Ayo gandeng orang lain lagi untuk dimuridkan. Dengan adanya YouTube, saudara bisa belajar lagi dan menolong orang lain. 2 hari sekali kirimkan materinya. Anda sebagai pemurid, lanjutkan belajar ke bagian yang ketiga dari panduan pemimpin pemuridan dasar ini. Yang bagian kedua sampai di sini dan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu betapa besar kuasa doa. Doa hamba-Mu setiap mereka yang mendengarkan YouTube ini. Tuhan, gerakkan hatinya untuk memuridkan orang lain ketika mereka sudah menerima pemuridan itu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di bagian yang keempat.